Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Pada kesempatan kali ini, bertemu kembali dengan Ustazah Siska Amelia dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4. Hari ini kita masuk pada pelajaran 4, bersih itu sehat. Dengan materi pembahasan, aku senang berwudu. Semoga anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Yuk, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak semuanya, kita akan belajar tentang tata cara berwudu. Anak-anak semuanya, ustazah yakin anak-anak semua sudah sering sekali melaksanakan wudu. Anak-anak juga sudah tahu tentang apa itu berwudu dan bagaimana tata caranya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulang pembelajaran kita dan bersama-sama belajar kembali untuk lebih memahami tentang tata cara berwudu. Kita mulai ya. Nah, berwudu itu diawali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, semangat ya anak-anak semuanya. Kita ulang basmalahnya satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, untuk membaca basmalah saat mengawali wudhu kita. Selanjutnya, kita membasuh telapak tangan hingga pergelangan. Nah, kita basuh telapak tangan kita seperti mencuci tangan. Sela-sela tangannya juga kita basuh ya. Nah, gambarnya seperti ini. Anak-anak lihat kan? Basuh dulu tangan kita sampai pergelangan tangan sebelum kita mulai untuk memasuki tahap selanjutnya dalam berwudu. Nah, anak-anak semuanya, selanjutnya adalah membasuh muka. Nah, ini muka kita. Sebelum membasuh muka, ucapkanlah lafaz niat berwudu berikut. Anak-anak, ustazah akan membacakan lafaz niat berwudu. Anak-anak dengarkan dengan baik ya. Nawaitu wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ustazah ulang sekali lagi ya, niat wudunya. Nawaitu wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, pada saat jatuhnya air mengenai muka, maka di dalam hati kita ucapkan arti dari niat wudhu tersebut, yaitu aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Ustazah ulang ya. Setelah anak-anak membahas niat wudhu, lalu saat jatuh air mengenai muka, maka di dalam hati kita ucapkan, aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, air sudah mengenai muka kita, mengenai wajah kita saat kita berwudhu. Lalu, setelah muka apa lagi ya Ustazah? Nah, setelah muka kita membasuh kedua tangan sampai siku. Anak-anak ustazah lihat gambarnya ya. Air harus mengalir dari ujung jari-jari kita, jari-jari tangan kita sampai dengan ke siku. Tidak boleh dalam membasuh kedua tangan sampai siku, tangannya tidak boleh hanya dibasuh sampai pergelangan atau tidak sampai siku. Atau kalau lebih bagaimana ustazah? Nah, lebih boleh tapi tidak usah terlalu jauh sampai bahu. Misalnya tidak usah, cukup sampai siku. Dan ustazah ingatkan kembali, digosok ya sayangnya, dibasuh tangannya dan sela-sela jari juga ikut dibasuh supaya lebih bersih dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena wudhu kita sudah tertib dan benar. Nah, lanjutkan. Mengusap kepala.
Nah, ini kepala kita ya. Ada gambar kepala di sini. Mengusap kepala boleh sebagian saja, boleh juga mengusap secara menyeluruh. Jadi boleh sebagian kepala yang kita usap, kita alirkan air. Boleh juga seluruhnya. Tapi ingat, jangan sampai malah jadi main air. Misalnya anak-anak ustazah saat berwudu malah airnya banyak-banyak di kepala sampai bajunya basah atau celananya basah. Atau sampai kena temannya nih yang basah. Nah, malah nanti sholatnya jadi tertunda karena harus ganti baju dulu. Atau karena basah-basahan nih jadi kelahi. Misalnya sama temannya itu tidak boleh ya. Apalagi saat di sekolah kan wudunya bergantian nih dengan teman-temannya. Jadi harus efektif, kita menggunakan airnya juga jangan sampai kita buang-buang, air tidak boleh mubazir dalam berwudu. Nah, ingat anak-anak, Ustazah ulangi, mengusap kepala boleh sebagian saja, boleh juga mengusap secara menyeluruh. Selanjutnya adalah mengusap telinga. Nah, anak-anak biasanya kalau berwudu mengusap telinga atau tidak? Nah, mungkin ada yang mengusap, ada yang tidak, itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena mengusap telinga itu, nah hukumnya sunnah. Jadi sunnah hukumnya mengusap kedua telinga, bagian dalam dan bagian luar. Apa itu sunnah ustazah? Sunnah itu artinya sesuatu perkara, nah yang apabila kita kerjakan, itu kita mendapatkan pahala. Dan jika kita tinggalkan, itu tidak apa-apa atau tidak berdosa. Anak-anak ustazah mau dapat pahala enggak? Nah, pasti mau dong. Nah, kalau mau dapat pahala, anak-anak ustazah usahakan untuk melaksanakan sunnah wudhu. Salah satunya adalah mengusap telinga. Selain kita mendapat pahala, telinga kita juga menjadi bersih. Apalagi di dalam telinga kan ada saraf-saraf ya di telinga kita. Yang kalau kita pijat-pijat, kita usap, itu dia menjadi lebih rileks. Dan kita juga menjadi lebih sehat, lebih bersih, dan utamanya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kesembilan nih, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi, setelah mengusap telinga tadi apa yang kita lakukan? Atau yang tidak mengusap telinga, sudah langsung habis usap kepala? Ya boleh. Kita adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kita membasuh kaki kita, anak-anak semuanya, dialiri air di sana, kita basuh, kita bersihkan. Siapa tahu juga ada kotoran, di kaki kita ada debu. Dan utamanya jangan lupa untuk membersihkan sela-sela jari kaki kita. Siapa tahu ada kotoran, di sana kuman, ya namanya kaki kan. Meskipun kita pakai kaos kaki, pakai sepatu, mungkin ada debu juga bisa. Sehingga dengan berwudu ini kita memang menjadi lebih bersih dan menghilangkan hadas kecil yang ada di kaki kalau kita membasuh kedua kaki kita sampai dengan mata kaki. Nah, kita lihat ini gambarnya. Anak-anak ustazah bisa lihat. Nah, di sini kita membasuh kakinya sampai mata kaki. Boleh kurang nggak ustazah? Nggak boleh, karena memang harus minimal sampai dengan mata kaki. Boleh lebih nggak ustazah? Boleh, tapi nggak perlu lebihnya sampai lutut, sampai paha, itu terlalu jauh. Nanti kalau kita wudunya, misalnya yang laki-laki kan biasanya tempat wudunya terbuka. Nggak usah angkat celananya, misalnya sampai ke atas sampai ke paha. Nah, nanti kan malah auratnya yang kelihatan. Kalau perempuan kan biasanya tempat wudunya tertutup ya. Nah, kalau untuk laki-laki cukup sampai mata kaki, lebihkan sedikit supaya memastikan bahwa sudah melebihi dari mata kaki dan wudu kita menjadi sah. Nah, kita lanjut. Nah, salah satu yang terpenting dari berwudu adalah tertib. Tertib itu apa sih, Ustazah? Apakah harus berbaris rapi? Nah, itu tertib atau harus seperti apa, Ustazah? Tertib itu, sayang, dalam berwudu, tertib itu adalah berurutan. Artinya, dari awal sampai dengan akhir itu sesuai dengan tata cara berwudu sebagaimana yang kita pelajari ini. Arti tertib adalah berurutan. Anak-anak ustazah tidak boleh nih, oh ustazah saya mau baca niat wudu, setelah itu langsung cuci kaki. Tidak boleh. Langsung basuh telinga, langsung kumur-kumur atau apa, tidak sayang.
dalam berwudu, makanya kita belajar tentang tata cara berwudu itu supaya berwudu kita itu tertib. Nah, mulai dari kita niatnya sampai membasuh muka, tangan, kepala sampai dengan kaki itu harus tertib berurutan. Ingat ya anak-anak ustazah, supaya wudhu kita sah, bernilai pahala di sisi Allah, dan supaya ibadah kita selanjutnya juga sah. Nah, misalnya kita mau sholat harus berwudhu, kalau wudhu kita tidak sah, takutnya sholat kita kan pasti akan menjadi tidak sah juga karena syarat sholatnya berwudunya tidak dilaksanakan dengan baik oleh anak-anak ustazah. Nah, jadi itu ya. Dan tidak lupa kita berdoa sesudah berwudu sambil badan kita menghadap ke arah kiblat. Kita berdoa kepada Allah, doa setelah berwudu. Ustazah bacakan, anak-anak semua perhatikan sambil juga boleh sambil baca bersama ustazah. Kita baca yang pertama dulu, nanti kita ulang 2 kali ya membacanya supaya anak-anak ustazah lebih paham nih. Nah, kita baca dulu sama-sama yuk. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, begitu bacaan doa sesudah berwudu. Kita ulang sekali lagi ya. Yuk semangat semuanya, lihat tulisannya, dengarkan bacaannya, ikut membaca bersama-sama dengan ustazah. Kita baca doa sesudah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, anak-anak ustazah, sudah ya tertib berurutan untuk tata cara berwudunya. Sekarang coba kita tepuk wudu dulu. Kalau ustazah ucapkan tepuk wudu, anak-anak langsung prok prok prok. Nah, sambil tepuk tangan tuh ada kan prok prok prok. Nah, itu berarti sambil tepuk tangan 3 kali. Coba kita coba dulu nih ya. Ustazah bilang tepuk wudu, anak-anak tepuk tangan 3 kali ya. Tepuk wudu. Nah, ya seperti itu ya. Nah, yuk. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, cuci muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Amin. Nah, seperti itu ya. Harus semangat anak-anak tepuk wudunya. Wudunya bersemangat, tepuk wudunya bersemangat. Dan anak-anak ustazah juga selalu bersemangat. Nah, kita ulang sekali lagi tepuk wudunya boleh. Tapi kali ini semuanya ustazah minta berdiri. Dan bersemangat, tepuknya yang keras, menyanyinya juga harus bersemangat. 1, 2, 3. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, cuci muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Amin. Mudah-mudahan wudhu kita semuanya sudah tertib, berurutan dan sesuai tata cara berwudhu sehingga Allah terima wudhu kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, ustazah mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Ingat untuk selalu berwudhu dengan tertib. Nah, karena wudhu ini merupakan salah satu hal yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah yang lain. Misalnya kita mau sholat, berarti kita harus berwudhu. Bahkan membaca Al-Quran juga kalau bisa harus suci dulu dengan cara berwudhu, baru kita membaca
Al-Quran dalam keadaan yang suci. Nah, anak-anak, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Demikian video dari Ustazah pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak. Ustazah mohon maaf jika terdapat kekurangan. Ustazah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.